Kita kalau ngaji Quran bosan apa enggak Mas Toto? Antara maghrib dan isya? Enggak ada bosannya. Karena Al-Quran senantiasa menyajikan sesuatu yang segar, yang baru, yang adil ya. Masya Allah. Benar Pak Aris? Nah, itu ya. Ya Allah. Baik, kita kembali ke surah Ali Imran ayat terakhir. Silakan Pak Den. Ini para ahli kita kan hidup di zaman Nabi. Ya. Artinya di abad ke-7 atau 4 abad setelah konvensi Nikea. Ya. Artinya mereka tidak terpengaruh oleh keputusan yang di Nikea itu ya. Artinya kitab ini yang mereka pakai, tapi masih dalam bentuk yang kronologi asli. Betul. Baik, pertanyaan yang bagus dan cerdas dan susah untuk dijawab ini Mas Toto ya kan. Konsili Nikea itu adalah ditulis beberapa abad berikutnya setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Tahun 300 lah. Nah kemudian tentunya masih ada kitab-kitab Injil yang belum didistorsi, belum diotak-atik. Nah tentunya ketika belum diotak-atik, ya termasuk yang dibawa atau yang ada di Ethiopia, itulah yang asli. Sehingga akhirnya ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bacaan Al-Quran, ternyata isinya sama dengan apa yang tertera dalam kitab yang mereka pelajari. Nah, pertanyaannya, saya juga punya pertanyaan sebenarnya Pak Del, tapi kita pikirkan bareng-bareng lah. Nah, Injil yang asli itu beredar atau sengaja diumpetin kira-kira itu. Nah, diumpetin. Nah, kebiasaan orang ahli kitab itu menyembunyikan kebenaran. Itu ya kan, sehingga terus bagaimana posisi mereka itu aman, isi-isinya dirubah. Itu informasi Al-Quran kan demikian. Nah tentunya yang disampaikan oleh Pak Del itu sangat layak untuk dikemukakan. Nah tentunya itu diajukan kepada yang lebih layak jawab, itu Kohdoni itu yang lebih sama seperti kan yang dipegang oleh pamannya ya itu namanya Masya Allah. Ya. Itu pamanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih beragama Nasrani mengetahui tentang sifat-sifat Nabi terakhir. Buhairah namanya, pendeta Buhairah itu pamandar Sayyidah Khadijah. Itu setiap mulai dari kecil itu kan dibacain itu sama, terus akhirnya dicocokin itu. Oh ini kelihatannya kok sama seperti yang dibacakan oleh Pak Man. Oh seperti itu. Lama-kelamaan jatuh hati. Itu jatuh hatinya bukan sekonyong-konyong, akan tetapi karena proses dicocokin itu. Alhamdulillah. Terima kasih masukannya Pak Del. Berarti di Mekah juga masih asli, di Ethiopia juga masih asli. Ada yang asli Mas? Masya Allah. Itu akan tetapi kan nggak dipublikasikan biasanya seperti itu. Allah. Nah itu tolong disampaikan itu nanti dicari lagi Pak Del untuk di share ke kita informasi yang sangat bermanfaat itu. Terima kasih. Ayat terakhir Mas Toto. Ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian dalam taat dan musibah, wasabiru, dan kuatkan kesabaran terhadap musuh, warabitu, dan bertahanlah dalam kesiagaanmu, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum, agar kalian tuflihun, kalian beruntung. Baik, jadi kalau psikologinya tadi adalah kalau kita ingin beruntung jangan ingat-ingat kesedihan, itu dikultum kan. Nah yang diingat itu adalah nikmat. Nah terus kalau ingin beruntung lagi secara praktek ya seperti ini, sabar pertama itu kan tafsirannya macam-macam. Nah kalau dalam kitab yang saya baca ini, kitab karya Syekh Nawawi, itu adalah bersabar di dalam menggali atau mempertahankan tauhid, kemudian melawan para ahli filsuf yang ingin membelokkan pemahaman Islam. Macam-macam lah itu yang namanya musuh Islam, Mas Toto, ya kan? Kadang mereka menyerang secara fisik. Kalau secara fisik itu kita oke lah, tapi mereka menyerangnya adalah dengan argumentasi yang untuk memalingkan keyakinan umat Islam. Nah kita harus belajar terus. Nah wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran, di sini maksudnya adalah menanggung penderitaan yang terjadi antara kita dan musuh-musuh Islam. Tetap kita harus duel dalam arti itu berjuang menghadapi mereka. Mereka pakai medsos, kita juga pakai medsos dan seterusnya. Disesuaikan dengan keadaan. Kemudian warol itu, dan di sini diartikan bertahanlah dalam kesiagaan penuh. Maknanya di sini berjuanglah
dengan kekuatan pada tempat-tempat yang tercela. Kemudian ada yang memberikan makna intadhirus sholat ba'da sholat. Warabitu itu maknanya adalah menunggu waktu sholat untuk melaksanakan sholat yang lain. Ini kita masuk warabitu. Robato itu makna aslinya nyambung. Apa? Menyambung sholat maghrib dengan sholat. Ini kita bertahan nih. Bertahan, ulangi Mas Toto, warabitu. Warabitu, dan bertahanlah dalam kesiagaan. Baik, dalam kurung itu kan tafsir Mas Toto, betul? Tapi ini bisa juga ditafsirkan warabitu dan bertahanlah, sambunglah oleh kalian sholat maghrib dengan sholat. Ini kita lagi berjuang apa enggak ini? Oh, kalau pulang ke rumah, kira-kira pertahanannya bisa jebol apa enggak itu? Ya Mas Toto. Mas Toto disuguhin kopi sama nyonya, terus diajak untuk ngobrol, terus diajak untuk bahas topik. Ntar habis isya kita cari makan apa ya Pak? Gitu. Ya itu katanya jam 9 tutup. Ntar kalau kita habis isya ntar, wah itu.